Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya semua? Apa kabar Tak Cece? Baik-baik saja, Cok. Ya, saya Aco. Dan saya Cece. Kembali bersama kami, Aco Dan Cece di program Lingkar Kreatif. Cece, kemarin toh habis Kak coba minuman herbal varian baru. Minuman apa itu, Aco? Air rendaman kelopak bunga telang, Cece. Maksud saya telang. Deh penasaran ku, Aco. Apa bening khasiatnya? Nanti saya kasih coba Kina, tapi sebelum itu kita nonton dulu liputannya berikut ini. Pemirsa, manfaat bunga telang bagi kesehatan mungkin masih sedikit yang mengetahuinya. Keberadaan bunga ini kerap kita lihat tumbuh liar di banyak tempat di sekitar kita. Rata kita mengabaikannya, padahal ada segudang manfaat yang terkandung di dalam kelopak kembang tersebut. Kembang telang ini memiliki nama latin Clitoria ternatea. Ini karena sulur kelopak bunga ini menyerupai bagian genital pada perempuan. Tak heran, di sejumlah daerah di Nusantara ini ada yang menyebutnya bunga klentit, bunga teleng, kembang telang yang merujuk pada bagian genital yang sama. Namun dari kata latin ternatea, dipastikan bahwa tanaman perdu ini berasal dari daerah Pulau Ternate, Halmahera Barat, dan Jailolo di Maluku Utara. Ini termasuk spesies tanaman dari keluarga Fabaceae dengan nama Inggris butterfly pea, blue pea atau Cordovan pea. Di kekinian, tanaman ini sudah tumbuh di hampir seluruh benua di dunia. Nah, di Jalan Geologi 1, Kompleks UNAS, Kelurahan Boring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tanaman herbal ini dibudidayakan oleh warga setempat dalam sebuah kebun bersama bernama Birma Edu Park. Birma Edu Park merupakan tanaman sekaligus kebun, di mana warga menanam 70-an jenis tanaman herbal termasuk bunga telang ini. Tumbuhan liar yang biasa tumbuh di pinggiran hutan, dekat parit atau tepi sungai justru dibudidayakan oleh warga. Kembang dengan bentuk opal ini tumbuh sebagai tanaman merambat dan menjalar di tempat-tempat berhawa lembab. Kembang telang ini mulai dibudidayakan sejak tahun lalu. Selain sebagai tanaman penghias taman karena warna kelopak bunganya yang cantik, juga berfungsi legium karena mengikat nitrogen. Kalau dari proses tanam, jadi yang kita tanam ini bijinya. Bijinya kita semai dulu, setelah tumbuh mungkin keluar daun 3-5, beberapa saat baru kita pindahkan ke tempat di mana kita mau untuk kita tanam. Dia mungkin sekitar 4 bulan dia mulai berbunga. 4 bulan dia mulai berbunga. Nah, bunganya akan mekar umumnya pada siang hari. Nah, baiknya dipetik ketika mekar. Jadi ketika sore dia mulai menguncup lagi, nanti besok mekar lagi. Tapi setelah itu dalam beberapa saat dia akan menguncup kemudian menjadi buah. Buahnya itu yang kering, ketika kalau kering itu yang kita buat menjadi benihnya kalau mau kita tanam lagi telangnya. Begitu. Fungsi lainnya dari tanaman kembang telang ini disulap oleh warga menjadi minuman berenergi sejenis teh. Kelopak bunga telang dipetik saat kelopak bunga tersebut sedang mekar. Selanjutnya kelopak bunga ini dicuci bersih menggunakan air mengalir langsung dari keran. Setelah bersih, kelopak bunga telang ini dimasukkan ke dalam cangkir atau wadah minuman lainnya, lalu dicampur dengan air mendidih yang panas.
Secara perlahan, air rendaman yang semula tak berwarna akan berubah menjadi warna biru terang. Proses perubahan warna tersebut berlangsung cukup lama selama 15 menit. Selanjutnya, air rendaman ini sudah siap dikonsumsi dan oleh warga disebutnya sebagai telang seduh. Jadi, minuman telang seduh ini terbuat dari bunga telang, yang bunga telang ini bahasa latinnya Clitoria ternatea, yang dulunya tanaman liar, namun kemudian dari hasil penelitian ternyata telang memiliki kandungan yang sangat berkhasiat bagi kesehatan. Salah satunya untuk antioksidan, untuk pengendalian gula darah, pengendalian kolesterol, bisa menyembuhkan peradangan dalam tubuh yang penyebab kanker, bisa juga berfungsi untuk menekan berkembangnya atau menjadi parahnya asma. Jadi caranya sangat sederhana kalau bunga telang itu. Bunga telang juga gampang sekali kita tanam karena dia cukup adaptif dengan lingkungan. Telang itu yang bunganya yang sudah mekar itu kita ambil barang 5-10 kelopak, kemudian kita bersihkan dengan air mengalir, lalu kita rendam ke dalam air panas selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu bunganya setelah habis warnanya, karena dia akan larut ke dalam air dan berubah warna menjadi biru. Ketika bunganya sudah habis warnanya, kita keluarkan bunganya atau kita tiriskan, baru bisa dikonsumsi. Nah, kelebihannya dia nggak ada rasa. Jadi kalau mau ditambahkan manis ya cukup sesuai dengan selera masing-masing. Ketua Birma Edupark, Ambang Ardi Yunisworo mengungkapkan seduhan Clitoria ternatea ini memiliki seguna manfaat terutama bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi dengan rutin, seperti memperbaiki imun tubuh, meningkatkan vitalitas dan mood seksualitas, mengatasi stres, meningkatkan kecerdasan otak. Selain itu juga terkandung protein anti jamur, serta memiliki kandungan fitokimiawi yang bagus. Tak cukup itu, kembang ini juga efektif menjadi tonik bagi otak yang bisa mengobati MA, infeksi tenggorokan, infeksi mata, penyakit kulit, dan penangkal racun. Yang menarik dari tanaman herbal ini, meski tumbuh liar dan mudah dibudidayakan, namun produk herbal tersebut justru langka ditemukan di pasar-pasar pengobatan. Dalam kebun Birma Edupark sendiri, ada beragam jenis tanaman herbal yang ditanam oleh warga. Sejauh ini, manfaatnya baru digunakan untuk keperluan warga itu sendiri. Birma Edupark adalah tanah pasum yang dikelola oleh masyarakat, dimanfaatkan sebagai taman pendidikan sejak tahun 2020. Di sini ditanam sekitar 70 jenis tanaman, baik tanaman obat, buah, dan sayur. Ada juga peternakan burung puyuh dan budidaya ikan nila.